Jangan mencoba menjadi brutal. Pada saat ini, dua lelaki tua lainnya dari makam Tianyu mendekati Ye Tianfei satu demi satu. Gerakan Ye Tianfei begitu cepat sehingga baru setelah dia melukai lelaki tua itu dengan satu pukulan, dua lelaki tua lainnya bergegas mendekat. Pada saat yang sama, itu juga karena Ye Tianfei menunjukkan sisa jiwa Kaisar Siurga, yang sangat membatasi ketiga lelaki tua itu. Kedua pedang panjang itu bergetar, memancarkan cahaya pedang dingin yang memenuhi langit, seolah-olah dua lautan energi pedang yang luas menyelimuti Ye Tianfei. Ye Tianfei mengeluarkan pedang panjang dan menebasnya. Cahaya pedang besar lahir, dan energi pedang yang mengepul meleduk dan melonjak ke depan untuk memblokirnya. Satu pedang bisa menyamakan dunia. Ada dua suara keras, dan pedang panjang kedua lelaki tua itu terhalang, percikan api beterbangan kemana-mana. Wah, senjata ajaib apa pedang panjangmu? Kenapa begitu sulit? Kedua lelaki tua itu terkejut. Mereka bisa merasakan kekuatan pedang yang luar biasa di tangan Ye Tianfei. Tahukah Anda, pedang panjang di tangan Ye Tianfei terbuat dari ratusan senjata ajaib penghancur dunia, dan itu sangat keras. Anak ini sepertinya penuh dengan harta karun. Salah satu lelaki tua itu berteriak. Pada saat ini, mata ketiga lelaki tua di makam Tianyu menjadi tajam. Cek cek cek. Tiga pedang panjang menembus ruang dan menusuk Ye Tianfei dari sudut yang berbeda. Ye Tianfei mengangkat pedang panjangnya dan menggunakannya untuk meratakan dunia, terus-menerus bertabrakan dengan tiga pedang panjang. Di bawah serangan gabungan ketiga lelaki tua itu, Ye Tianfei merasakan sedikit tekanan dan terpaksa mundur setelah beberapa gerakan. Melawan ketiga lelaki tua ini, keuntungan terbesar Ye Tianfei adalah sisa jiwa Kaisar Siurga. Kekuatan tempurnya tidak ada bandingannya. Bagi ketiga lelaki tua itu, kekuatan tempur yang ditunjukkan oleh Ye Tianfei sangat mengejutkan mereka. Seorang anak laki-laki dengan kekuatan alam Hunyuan sebenarnya bisa melawan mereka sejauh ini, tapi 1 lawan 3. Tak jauh dari situ, Pluto masih bertarung dengan 3 penguasa dunia mayat dengan pedang Netherworld di tangannya. Semuanya, ayo cari kesempatan untuk bergegas dan menangani bocah itu, Su Fei. Membosankan bagi kami untuk bertarung dengan pisau ini sepanjang waktu. Faktanya, Su Fei lah yang mengendalikan pedang ini. Untuk menangkap pencurinya, tangkap rajanya terlebih dahulu. Jika kita bisa membunuh Su Fei, pedang ini secara alami akan kehilangan kendali. Penatua Yin berpikir sejenak dan berkata kepada 2 penguasa dunia mayat lainnya. Ya, 2 master dunia mayat lainnya mengangguk. Mereka juga merasa tidak ada gunanya bertarung sekuat tenaga dengan pisau. Suara mendesing. 3 penguasa dunia mayat tiba-tiba bekerja sama untuk mengusir pisau Yin Netherworld. Mereka mengambil kesempatan untuk menggunakan keterampilan fisik mereka untuk membunuh Ye Tianfei. Ketiga penguasa dunia mayat semuanya mendorong kecepatan badan mereka hingga ekstrim. Ketiga lelaki tua makam Tianyu juga bekerja sama dan menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. 6 master alam Niansing langsung mengepung Ye Tianfei dengan niat membunuh. Saudara Su, meskipun kekuatan tempurmu kuat, para master alam Niansing ini juga sangat kuat. Jika kamu terus bertarung, kamu mungkin tidak dapat mengalahkan mereka. Saat ini, transmisi suara Situ Konger terdengar di lautan jiwa Ye Tianfei. Tidak, saudara Situ, apakah kamu lupa? Saya punya satu trik lagi. Ye Tianfei tersenyum. Saat berikutnya, lebih dari 1000 budak diteleportasi keluar dari menara pantom oleh Ye Tianfei. Berdiri rapi di belakang Ye Tianfei. Setelah keluar dari tanah hidup dan mati, Ye Tianfei menaklukkan lebih banyak budak alam Daoyuan dan alam Hunyuan. Sekarang, jumlah budak di bawah kekuatan alam Daoyuan dan alam Hunyuan Ye Tianfei telah mencapai lebih dari 1700. Boom boom. Ye Tianfei menggunakan teknik rahasia benang jiwa boneka, dan energi kekuatan jiwa di lautan jiwa budak melonjak dengan kuat, seperti lautan luas yang menyatu menuju kepala Ye Tianfei, menjadi bagian dari energi kekuatan jiwa Ye Tianfei. Ini sihir jahat lagi. Penatua Yin mau tidak mau mengubah wajahnya sedikit ketika dia melihat pemandangan ini. Di tanah hidup dan mati, dia telah melihat gerakan ini, dan disakiti oleh Ye Tianfei pada saat itu, jadi dia sangat terkesan. Semuanya, hati-hati, anak ini bisa mengekstrak energi jiwa orang-orang di belakangnya dan menggunakannya untuknya. Semuanya, lindungi jiwa dan badanmu. Penatua Yin berteriak dengan suara yang dalam.
Gemuruh. Setelah mengekstraksi energi jiwa lebih dari 1000 budak, intensitas energi jiwa Ye Tianfei saat ini mencapai tingkat yang mencengangkan. Gelombang badai jiwa meraung dan menari-nari di sekitar kepalanya, mengguncang seluruh dunia. Kemudian, Ye Tianfei menampilkan benang jiwa boneka dan pedang jiwa surgawi. Cek-cek. Sejumlah besar benang jiwa boneka tak terlihat keluar dari kepala Ye Tianfei dan menyerang lautan jiwa dari 6 master alam Niansing. Pada saat yang sama, pedang jiwa surgawi juga meluncur dengan kecepatan yang mencengangkan, masing-masing menyerang 6 master alam Niansing. 6 master alam Niansing merasakan intensitas kekuatan jiwa Ye Tianfei saat ini, dan ekspresi mereka sangat berubah, menunjukkan ketakutan. Sepotong senjata ajaib kekuatan jiwa muncul di lautan jiwa mereka, mengeluarkan energi kekuatan jiwa yang kuat, melindungi badan jiwa mereka dengan erat. Secara khusus, 3 master alam Niansing di dunia mayat telah dipersiapkan untuk ini. Mereka memiliki senjata sihir kekuatan jiwa yang sangat kuat yang ditempatkan di lautan jiwa mereka. Boom boom. Ye Tianfei menggunakan teknik rahasia benang jiwa boneka untuk terus mengekstraksi energi jiwa para budak di belakangnya. Intensitas kekuatan jiwa Ye Tianfei masih meningkat. Penatua Yin, apa yang terjadi? Orang-orang di belakang anak ini termasuk Anda dari dunia mayat, serta makam Tian Yu kami. Mengapa semua orang tampaknya mematuhi perintahnya sekarang? Apakah semua orang ini telah berlindung padanya? Seorang lelaki tua dari makam Tian Yu mengirim pesan kepada Penatua Yin dan bertanya. Meskipun lebih dari selusin cabang makam Tian Yu telah dikendalikan oleh Ye Tianfei, manajemen puncak makam Tian Yu tidak mengetahuinya. Orang-orang ini telah dikendalikan oleh Su Fei menggunakan sihir jahat. Penatua Yin menghela nafas dan menjawab. Dikendalikan olehnya menggunakan sihir jahat. Orang tua itu menunjukkan kemarahan. Pada saat ini, 6 master alam Niansing terpaksa mengalami sakit kepala yang hebat oleh benang jiwa boneka dan pedang jiwa surgawi yang dilemparkan oleh Ye Tianfei. Mereka terus mundur satu persatu, dengan putus asa mendesak kekuatan jiwa mereka untuk melawan. Dalam situasi ini, mereka terlalu kewalahan untuk mengurus diri mereka sendiri dan tidak bisa lagi mengambil tindakan terhadap Ye Tianfei. Setelah beberapa saat, salah satu lelaki tua dari makam Tian Yu menjerit dan mengeluarkan seteguk darah, dan wajahnya langsung menjadi pucat. Kemudian, 2 lelaki tua lainnya dari makam Tian Yu juga memuntahkan darah. Namun, 3 penguasa dunia mayat hampir tidak dapat bertahan untuk saat ini. Karena setiap orang di dunia mayat mempraktikkan seni mengendalikan mayat, mereka lebih memperhatikan pengembangan kekuatan jiwa. Penatua Yin, jika kita melanjutkan pertarungan, kita tidak akan bisa melakukan apapun terhadap anak ini. Ayo mundur. Salah satu lelaki tua dari makam Tian Yu mengirim pesan kepada Penatua Yin. Jangan khawatir, kalian bertiga, tuan kita dari dunia mayat akan segera datang. Mari kita tunggu lebih lama lagi. Jawab Penatua Yin. Ketika Penatua Yin sedang berbicara, Ye Tianfei tiba-tiba mengubah wajahnya dan melihat ke kejauhan. Ye Tianfei bisa merasakan gelombang sosok yang memancarkan aura kuat bergulir ke arahnya. Saudara Su, situasinya tidak baik. Semakin banyak master yang datang. Situ Konger mengirim pesan ke Ye Tianfei dan berkata, "Ya, ayo pergi." Ye Tianfei mengangguk. "Hentikan dia, Su Fei ingin kabur." Penatua Yin menatap Ye Tianfei dan berteriak. Ledukan. 6 master alam Niansing maju bersama-sama, mencoba mencegah Ye Tianfei pergi. Lolos. Ye Tianfei berteriak dengan dingin. Gemuruh. Sambil berpikir, energi jiwa Ye Tianfei yang perkasa menggulung 6 master alam Niansing seperti tsunami. Sisa jiwa Kaisar Surga, ditambah dengan energi jiwa lebih dari 1000 budak, dan energi jiwa Ye Tianfei sendiri, dicurahkan tanpa syarat pada saat ini. Engah. 6 master Niansing Jing mundur secara bersamaan, meludahkan darah dari mulut mereka. Saat berikutnya, Ye Tianfei dan lebih dari 1000 budak telah menghilang. Kutu kupret. Su Fei, tunggu saja, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Penatua Yin sangat marah dan sangat tidak mau. Saat berikutnya, para master yang memancarkan aura menakutkan datang melintasi langit dan mendarat di lapangan. Ada yang berada di alam Niansing tahap tengah, beberapa di alam Niansing tahap akhir, dan bahkan ada yang memiliki kekuatan sempurna di alam Niansing. Untuk menghadapi Su Fei,
dunia mayat sebenarnya mengirimkan begitu banyak master alam Niansing. Ketiga lelaki tua di makam Tianyu memandangi penguasa dunia mayat dengan aura yang menakutkan, dan merasa sangat terkejut. Kali ini makam Tianyu hanya mengirimkan 3 master alam Niansing untuk menangani Ye Tianfei, tetapi Corswell sebenarnya mengirimkan lebih dari selusin master alam Niansing, dan salah satu dari mereka sebenarnya memiliki alam Niansing yang sempurna. Anda harus tahu bahwa baik di dunia mayat atau di langit, master dengan kekuatan sempurna di alam Niansing sudah menjadi master tertinggi. Bahkan di seluruh benua Hongmeng, master sempurna dari alam Niansing termasuk di antara kelompok master teratas. Sekarang, untuk menangani anak laki-laki yang lebih muda, seorang master sempurna dari alam Niansing sebenarnya diutus. Bisa dibayangkan betapa dunia mayat sangat mementingkan Su Fei. Sepertinya Su Fei pasti memiliki beberapa rahasia yang tidak kita ketahui. Salah satu lelaki tua dari makam Tianyu mengirim pesan kepada 2 lelaki tua lainnya. Ayo kembali dan lapor ke pemilik makam dan lakukan penyelidikan menyeluruh. 2 lelaki tua lainnya mengangguk diam-diam. Penatua Yin, di mana anak laki-laki itu? Su Fei. Seorang lelaki tua jangkung dan kurus berpakaian hitam dengan mata sedingin kilat bertanya kepada Penatua Yin. Dia kabur. Penatua Yin menjawab dengan wajah frustrasi. Penatua Yin, bukankah aku sudah memberitahumu bahwa begitu kamu menemukan Su Fei, jangan mengambil tindakan terlebih dahulu. Kamu harus segera memberitahu kami dan menunggu sampai semua orang ada di sini sebelum mengambil tindakan. Anda kalah darinya terakhir kali dalam hidup dan mati, apakah Anda belum mengambil pelajaran? Orang tua kurus itu tampak tidak senang, memandang Penatua Yin, dan berkata dengan suara yang dalam. Penatua Miao, saya mengerti. Wajah Penatua Yin sangat jelek, tetapi Penatua Miao di depannya memiliki status yang lebih tinggi dan kekuatan yang lebih kuat darinya, jadi dia tidak berani membantah. Terakhir kali dia dikalahkan di tangan Ye Tianfei dalam hidup dan mati, dia sangat tidak mau. Kali ini dia secara khusus menyiapkan beberapa senjata sihir kekuatan jiwa yang sangat kuat, berpikir bahwa dia dapat menahan serangan kekuatan jiwa Ye Tianfei. Ye Tianfei akan intensitas kekuatan jiwa yang ditampilkan bahkan lebih kuat dari yang terakhir kali. Hubungi Master Blackwing dan lanjutkan menyimpulkan keberadaan Su Fei. Apapun caranya, kita harus menemukan Su Fei. Penatua Miao berkata dengan dingin. Ayo pergi. Sosok ketiga lelaki tua dari makam Tianyu kabur ke angkasa dan menghilang. Kali ini, Ye Tianfei telah kabur ke bawah bumi, berdiri di atas kepala naga coklat, mengendarai udara bumi yang berputar. Saudara Su, fondasi kedua kekuatan ini, dunia mayat dan makam Tianyu, terlalu dalam. Kekuatan kita berdua masih belum cukup. Situ Konger berkata pada Ye Tianfei. Ya, Ye Tianfei mengangguk. Lalu apa rencanamu selanjutnya? Situ Konger bertanya. Dapatkan bantuan dan menjadi lebih kuat pada saat yang sama. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata. Mencari bantuan. Saudara Su, apakah Anda mendapat bantuan di dunia tengah Tiongkok? Sejauh yang saya tahu, ini pertama kalinya Anda datang ke Tiongkok. Situ Konger tercengang dan bertanya. Siapa bilang saya tidak punya pembantu di dunia tengah Tiongkok? Ketika saya pertama kali datang ke dunia tengah Tiongkok, bukankah saya mencari Anda untuk menjadi penolong saya? Karena aku dapat menemukanmu, aku juga dapat menemukan orang lain. Ye Tianfei tersenyum. Saudaraku Su, aku masih belum bisa memahaminya sampai sekarang. Ketika kamu pergi ke Moon Shadow City, kamu sepertinya pergi khusus untukku, seolah-olah kamu tahu aku akan berada di sana dan mengetahui identitasku. Kakak Su, apa yang sebenarnya terjadi? Situ Konger bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah rahasiaku. Jangan tanya dulu. Ye Tianfei tersenyum. Baiklah. Situ Konger mengangguk. Saudara Su, di mana kita harus mencari bantuan sekarang? Situ Konger bertanya. Aku harus menunggu seseorang. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata. 2 hari kemudian. Kota Qingku, cabang dari dunia mayat. Tapi sekarang cabang ini telah dikendalikan oleh Ye Tianfei, dan semua orang di dalamnya telah menjadi budak Ye Tianfei. Tuan, seseorang meminta untuk bertemu dengan Anda dan berkata bahwa dia berasal dari Wastelen Timur. Ye Tianfei sedang beristirahat di ruang rahasia ketika seorang budak tiba-tiba datang untuk melapor. Tolong cepat datang. Ye Tianfei mengangguk dan berkata.
Sesaat kemudian, seorang lelaki tua berpenampilan biasa masuk ke ruang rahasia tempat Ye Tianfei berada. "Hall Mastermu, kamu akhirnya sampai di sini." Ye Tianfei tersenyum. "Orang tua ini adalah pemimpinmu Hall yang terbunuh di Iswastelen. Tuan Su, setelah menerima slip giok Anda, saya segera berangkat ke Tiongkok. Dan mereka juga membawa sekelompok tuling punggung para pembunuh lokal kita," kata Hall Mastermu. "Baiklah, terima kasih atas kerja kerasmu." Ye Tianfei mengangguk. "Tuan Su, Anda memanggil kami ke dunia tengah Tiongkok, apa perintah Anda? Apakah ada yang perlu kita lakukan?" kata Hall Mastermu. "Tidak. Alasan mengapa saya meminta Anda datang ke Tiongkok sebenarnya terkait dengan pembunuhan Anda di bumi." Ye Tianfei menggelengkan kepalanya dan berkata, "Terus terang, Ye Tianfei sekarang memiliki lebih dari 1000 budak alam Dao Yuan dan Hunyuan di bawah komandonya. Mereka jauh lebih kuat daripada organisasi pembunuh bawah tanah yang dipimpin oleh Hall Mastermu, dan pembunuhan bawah tanah tidak diperlukan sama sekali. Apakah ini ada hubungannya dengan pembantaian kita?" Hall Mastermu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei. "Hall Mastermu, apakah kamu lupa? Dari mana asal-muasal pembunuhan negeri Anda pada zaman dahulu?" Ye Tianfei bertanya. "Bagaimana saya bisa melupakan sejarah pembantaian kita? Di zaman kuno, asal mula pembunuhan darat kami berada di Tiongkok dunia tengah, dan markas besarnya juga berada di Tiongkok dunia tengah." Hall Mastermu gemetar setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei, dan kemudian menjawab, "Ya, faktanya, di benua Hongmeng kuno, pembunuh bawah tanah Anda adalah organisasi pembunuh yang lebih terkenal daripada makam Tianyu." Ye Tianfei mengangguk. "Di benua Hongmeng kuno, makam Tianyu hanyalah bintang yang sedang naik daun di hadapan kita, dan tidak dapat dibandingkan dengan kita. Sayangnya, kejayaan kita yang dulu telah berlalu. Di benua Hongmeng sekarang, dunia hanya mengetahui tentang makam Tianyu dan tidak mengetahui tentang kami sama sekali." Setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei, Hall Mastermu tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan sedikit kenangan di wajahnya, dan berkata dengan lembut, "Faktanya, pendiri makam Tianyu adalah seorang tetua dari Disa. Alasan mengapa pembunuhan bumi Anda tiba-tiba menurun di zaman kuno juga terkait dengan makam Tianyu," kata Ye Tianfei ringan. "Tuan Su, ini adalah rahasia pembunuhan bawah tanah kami. Bagaimana Anda bisa mengetahuinya dengan jelas?" Hall Mastermu menjadi semakin terkejut. Karena apa yang Ye Tianfei katakan adalah rahasia pembunuhan bawah tanah, dan tidak mungkin diketahui orang luar. "Hall Mastermu, ayo kembali ke markas pembunuh bawah tanahmu untuk melihatnya sekarang." Ye Tianfei tersenyum. "Kembali ke markas pembunuh bawah tanah kita. Tuan Su, sejujurnya, jika makam Tianyu mengetahui bahwa masih ada orang yang hidup dalam pembunuhan bawah tanah kita, mereka pasti akan menjadi geblek untuk memburu mereka. Kami belum kembali ke markas selama bertahun-tahun, dan itulah alasannya." Aula Mastermu tercengang. "Jangan khawatir, aku tidak takut dengan makam Tianyu. Aku jamin tidak akan terjadi apa-apa padamu," kata Ye Tianfei. "Oke." Aula Mastermu menarik napas dalam-dalam. Selama bertahun-tahun, dia hidup dalam pengasingan di Wastelen Timur bersama sisa pasukan pembunuh bawah tanah. Dia tidak pernah dikenal dunia, dan dia tidak pernah kembali ke markas besar Tiongkok di dunia tengah. Memiliki kesempatan untuk kembali ke markas untuk melihat-lihat adalah keinginan yang ada di lubuk hatinya. Suatu hari kemudian, Cina dunia tengah, di hutan lebat primitif tertentu. Terdapat reruntuhan jauh di dalam hutan lebat ini, dengan banyak tembok yang rusak. Terlihat beberapa bangunan yang dulunya sangat megah, namun kini hanya sepi. Sebuah perahu terbang berwarna hijau datang dari jauh dan berhenti di atas hutan lebat ini. Ye Tianfei membawa Situ Konger dan Hall Mastermu keluar dari kapal terbang hijau. "Tuanmu, reruntuhan di bawah ini adalah markas kuno pembunuh bumi di dunia tengah Tiongkok. Orang-orang yang dibunuh olehmu di sini saat itu disebut Istana Bumi." Ye Tianfei menunjuk ke reruntuhan di bawah dan berkata, "Ya, itu sama dengan apa yang tercatat dalam buku kuno pembunuhan bumi. Ini adalah Istana Bumi." Hall Mastermu melintas dan mendarat di reruntuhan di bawah. Dia melihat ke dinding rusak di sekitarnya dengan mata yang rumit. Pembunuh bumi kuno pernah menjadi salah satu negara adidaya paling kuat di benua Hongmeng,
tetapi sekarang telah sepenuhnya menurun, hanya menyisakan reruntuhan terpencil di depan mereka. Segala sesuatu di dunia ini tidak dapat diprediksi. Saya tidak tahu berapa banyak kekuatan besar di dunia ini yang awalnya cemerlang tiba-tiba menurun, dan akhirnya lenyap sama sekali. Kemakmuran dan kemunduran mungkin merupakan bagian dari jalan besar antara langit dan bumi. Faktanya, Miao Shumen kita tidak sama. Situ Konger menghela nafas. Ya, Ye Tianfei berdiri di sampingnya, mengangguk dan berkata, "Siapa kamu?" Ketika Ye Tianfei, Situ Konger dan Hall Mastermu sedang berjalan di antara reruntuhan, tiba-tiba selusin sosok muncul di hutan lebat di kejauhan, datang dari kejauhan, dan seorang pria parubaya yang memimpin berteriak dengan suara yang dalam. "Mereka dari makam Tianyu, mengelola." Tu Konger menyipitkan matanya dan berkata, "Orang-orang dari makam Tianyu." Setelah mendengar kata-kata Situ Konger, Hall Mastermu memasang ekspresi ketakutan sekaligus marah. Ternyata makam Tianyu selalu mengirimkan orang untuk berjaga di sini. Sepertinya mereka tidak berniat memberi kita kesempatan untuk bangkit kembali. Hall Mastermu berkata dengan marah. Faktanya, Hall Mastermu telah bersembunyi di Wastelen Timur bersama sisa manusia dan kuda pembuni bumi karena makam Tianyu telah melacak apakah ada orang yang ditinggalkan oleh pembuni bumi. Di luar dugaan, bekas markas Disa juga dijaga oleh orang-orang dari makam Tianyu. Hal ini menunjukkan betapa mendominasi dan kuatnya makam Tianyu. Pada saat ini, lebih dari selusin orang dari makam Tianyu tiba, mendarat tidak jauh, dan menatap Ye Tianfei dan yang lainnya dengan mata waspada. "Siapa kami dan apakah kami ada hubungannya denganmu?" Ye Tianfei berkata dengan dingin. "Ini adalah area terlarang di makam Tianyu kami, dan tidak ada orang lain yang boleh mendekatinya." Enyah. Pemimpinnya, seorang pria parubaya dengan nafas yang tajam, berkata dengan suara yang dalam. "Sejauh yang saya tahu, ini adalah wilayah pembuni bumi saat itu, jadi mengapa itu menjadi area terlarang untuk makam Tianyu Anda? Kamu sangat malu untuk mengatakannya," kata Ye Tianfei ringan. "Anak laki-laki, siapa kamu? Apakah ini ada hubungannya dengan pembunuhan di darat?" Ketika selusin orang dari makam Tianyu mendengar ini, mereka menjadi waspada dan segera berkumpul di sekitar Ye Tianfei dan 3 lainnya. "Tuan Su, kenapa kita tidak menyingkir saja? Saya tidak ingin mengungkapkan identitas saya. Jika mereka tahu bahwa saya adalah seorang pembunuh, mereka akan mendapat masalah besar." Hall Mastermu melihat selusin orang di makam Tianyu dan diam-diam mengirim pesan ke Ye Tianfei. "Jalan. Bagus. Hall Mastermu, kalian para pembunuh bawah tanah tidak bisa bersembunyi selamanya. Saatnya untuk muncul kembali," jawab Ye Tianfei. "Muncul lagi. Tuan Su, masalah ini bukan lelucon. Ini terkait dengan hidup dan mati para pembunuh lokal kita. Jika sesuatu terjadi pada kelompok pembunuh lokal kita, maka warisan pembunuh lokal kita akan benar-benar terputus di benua Hongmeng." Hall Mastermu tidak bisa membantu tetapi mengubah wajahnya setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei. "Hall Mastermu, apakah kamu percaya padaku?" Ye Tianfei bertanya. "Ini, tentu saja saya percaya Anda, Tuan Su. Aku akan membantumu untuk muncul kembali dan bangkit kembali," kata Ye Tianfei. "Bantu kami bangkit kembali. Tuan Su, apakah Anda mengatakan yang sebenarnya?" Hall Mastermu terkejut dan bahagia. Jika orang lain mengatakan ini, dia pasti tidak akan mempercayainya, tetapi Ye Tianfei berbeda. Sejak dia bertemu Ye Tianfei, dia sangat terkesan dengan kekuatan dan berbagai metode yang ditunjukkan oleh Ye Tianfei. "Itu benar." Ye Tianfei mengangguk. "Unggul. Ayo kalahkan ketiga orang ini dulu." Pada saat ini, pria parubaya di kepala melambaikan tangannya dan berteriak dengan suara yang dalam. Fiuh. Lebih dari selusin orang dari makam Tianyu menghunus pedang mereka dan mendekat. "Hall Mastermu, bawa orang-orangmu dan bunuh orang-orang ini, dan kamu bisa mengumpulkan bunga dari makam Tianyu," kata Ye Tianfei. "Bagus." Hall Mastermu ragu-ragu sejenak dan mengangguk dengan berat. Ye Tianfei melambaikan tangannya dan memindahkan sekelompok pasukan pembunuh darat keluar dari menara pantom. "Tuan Su, Anda sebelumnya mewariskan kepada saya warisan inti dari pembantaian bumi. Manusia dan kuda pembunuh bumi kita telah berlatih secara kolektif, dan kekuatan mereka telah meningkat pesat. Sekarang lihatlah efeknya," kata Hall Mastermu. "Sekarang,
Izinkan kalian dari makam Tianyu melihat warisan inti kami yaitu pembunihan bumi. Mari kita lihat yang mana yang merupakan warisan dari makam Tianyu Anda, atau warisan dari pembunuh bumi kami. Hall Master Mu juga melepaskan sepenuhnya saat ini, mengeluarkan pedang panjangnya, mengarahkannya ke pria parubaya yang memimpin, dan berkata dengan dingin. Buni ke tanah. Apakah kamu termasuk orang yang membunuh di bumi? Pria parubaya itu terkejut ketika mendengar kata-kata Hall Master Mu. Lakukan. Hall Master Mu berteriak dengan suara yang dalam. Memanggil. Saat berikutnya, Hall Master Mu dan puluhan orang di belakangnya menghilang pada saat yang bersamaan. Hati-hati. Ketika pria parubaya yang dipimpin oleh makam Tianyu melihat ini, ekspresinya berubah dan dia berteriak dengan suara rendah. Saat berikutnya, pria parubaya dan orang-orang dari makam Tianyu juga kabur ke angkasa dan menghilang. Keterampilan gerakan yang diwarisi dari pembunuh bumi sangat bagus. Dibandingkan dengan keterampilan gerakan makam Tianyu, mereka hanya lebih kuat tetapi tidak lebih lemah. Ye Tianfei memandangi kuda pembunuh bumi yang bersembunyi di angkasa dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk. Level selusin orang dari makam Tianyu ini tidak tinggi, dan Ye Tianfei tahu bahwa Hall Master Mu dapat menangani mereka. Dang-dang. Saat berikutnya, sepasang pedang panjang terentang dari angkasa dan saling bertabrakan. Terjadi serangkaian benturan logam padat dan percikan api yang terus memercik. Ah! Segera, terdengar teriakan satu demi satu, dan kemudian orang-orang dari makam Tianyu jatuh keluar dari ruangan satu persatu. Hari-hari ini sepi. Semua orang di makam itu ditikam di bagian vital badan mereka, dan mereka dibunuh dengan satu pukulan. Setelah beberapa saat, kamu benar-benar membunuh semua bangsaku. Pria parubaya yang dipimpin oleh makam Tianyu terjatuh dari ruangan dan terkena pedang di bahu kanannya. Berhenti bicara omong kosong dan derite kematian. Sebuah suara datang dari luar angkasa, tapi Hall Master Mu tidak terlihat. Kalian sisa-sisa pembantaian, tunggu saja. Pria parubaya itu berteriak dengan marah, lalu berbalik dan lari, bergegas menuju kejauhan. Tertawa. Sesaat kemudian, ketika pria parubaya itu kabur jauh dan hendak menghilang, sebuah pedang panjang tiba-tiba terulur dari ruang di depannya dan menusuk jantungnya. Kemudian sosok Hall Master Mu muncul, memegang gagang pedang, matanya dingin. Saat ini, orang lain juga muncul satu demi satu. Tuan Su, menurut Anda bagaimana perkembangan kultivasi kita? Hall Master Mu meletakkan pedangnya, mendatangi Ye Tianfei dan bertanya. Itu tidak buruk. Warisan inti dari pembunihan tanah Anda telah lama hilang, dan baru ditemukan belum lama ini. Sudah sangat bagus untuk bisa berlatih sampai tingkat ini. Ye Tianfei mengangguk dan berkata, ayo pergi, aku akan mengajakmu bertemu dengan beberapa senior dari organisasi pembunuh bawah tanahmu. Lalu kamu bisa meminta nasihat mereka. Kemajuanmu pasti akan lebih besar lagi. Kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Tuan Su, siapa kamu? Seorang veteran dari organisasi pembunuhan lokal kita. Hall Master Mu tercengang di tempat setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei. Anggota ground killer lain di sekitar juga curiga bahwa mereka salah dengar. Karena hanya mereka yang tersisa dalam pembunuhan bawah tanah, dari mana datangnya para senior. Tuan Su, apakah kamu bercanda? Hall Master Mu memandang Ye Tianfei, dengan sedikit harapan di matanya yang ragu. Jika orang lain mengatakan ini, dia pasti tidak akan mempercayainya, tapi Ye Tianfei berbeda. Ketika dia berada di Donghuang sebelumnya, alasan mengapa dia membawa pasukan pembunuh bawah tanah keluar dari gunung untuk bergabung dengan tentara Tianxuan yang diorganisir oleh Ye Tianfei adalah karena Ye Tianfei memberinya teknik warisan inti dari pembunuhan bawah tanah, dan teknik ini telah lama ada. Hilang. Karena Ye Tianfei dapat memiliki keterampilan warisan inti Earthkill yang hilang, tidak mengherankan jika dia mengetahui beberapa rahasia Earthkill lainnya. Memikirkan hal ini, Hall Master Mu memandang Ye Tianfei dengan lebih banyak harapan. Ikuti aku dan kamu akan segera tahu. Ye Tianfei tersenyum. Setelah berbicara, Ye Tianfei berbalik dan berjalan menuju kedalaman reruntuhan. Ayo ikuti Tuan Su. Hall Master Mu melambaikan tangannya dan dengan cepat mengikuti Ye Tianfei dengan anak buah dan kudanya. Kakak Su terlalu misterius. Organisasi Jisha telah menghilang begitu lama, dan saudara Su sebenarnya mengetahui rahasia organisasi ini. Situ Konger mengikuti di samping Ye Tianfei, merasa sangat terkesan.
Setelah beberapa saat, mereka sampai di puncak gunung yang gundul dan hitam. Ada banyak puncak di reruntuhan ini, tapi yang di depan saya sangat pendek dan tidak menonjol. Terdapat beberapa bangunan runtuh yang tersebar di puncak gunung, menandakan bahwa orang-orang pernah tinggal di sini pada periode tertentu pada zaman dahulu. Ye Tianfei memimpin Hall Master Mu dan yang lainnya ke puncak gunung, tapi berdiri diam. Tuan Su, Hall Master Mu berdiri di samping Ye Tianfei dan bertanya dengan lembut. Tuan Mu, bagaimana kabarmu dengan latihan 36 pedang pembunihan bumi? Ye Tianfei bertanya pada Aula Master Mu. Hanya dapat dikatakan bahwa saya sedang memulai. Saya baru saja mulai berlatih teknik pedang ini dan belum benar-benar menguasai esensinya. Jawab Tuan Aula Mu. Tidak apa-apa. Bidik saja posisi itu dan latih ilmu pedang 36 beberapa kali. Ye Tianfei menunjuk ke lokasi tertentu di puncak gunung dan berkata, berlatih di posisi itu. Hall Mastermu tercengang saat mendengar ini. Ya, Ye Tianfei mengangguk. Bagus. Hall Mastermu mengeluarkan pedang panjangnya, naik ke udara, dan langsung menghilang ke angkasa. Saat berikutnya, kiang-kiang. Serangkaian cahaya pedang seperti ular berbisa terbentang dari angkasa dan menusuk ke arah posisi yang ditunjuk oleh Ye Tianfei tadi. Saya melihat cahaya pedang terus membesar, menghantam lokasi tersebut terus-menerus, menyebabkan ruang di lokasi tersebut berguncang terus-menerus. Sekali, dua kali, tiga kali. Hall Mastermu berlatih 36 pembunihan pedang berulang kali, dan cahaya pedang yang pekat terus mengenai posisi yang sama. Ye Tianfei sedang menonton dengan tangan di belakang punggungnya. Hall Mastermu melihat bahwa Ye Tianfei tidak membiarkannya berhenti, jadi dia terus berlatih. Momen tertentu, Hall Mastermu, tidak apa-apa, hentikan. Tiba-tiba, Ye Tianfei berteriak pelan. Setelah mendengar ini, Hall Mastermu menghentikan latihan dan muncul di samping Ye Tianfei. Pada saat ini, mata Ye Tianfei tertuju pada posisi di mana Hall Mastermu baru saja menyerang, tidak bergerak. Ketika Situ Konger dan Hall Mastermu melihat tingkah Ye Tianfei, mereka juga menatap posisi itu. Setelah beberapa saat, Saudara Su, ruang di sana berpindah, dan ini sungguh aneh. Situ Konger tiba-tiba berteriak kaget. Sebagai keturunan dari klan Miao Shu, tingkat energi spasial Situ Konger sangat baik. Senior, keluarlah. Keturunan pembantaianmu ada di sini. Ye Tianfei tiba-tiba angkat bicara. Senior, Situ Konger dan Hall Mastermu sama-sama terkejut saat mendengar kata-kata Ye Tianfei, dan menatap lokasi itu dengan saksama. Namun, tidak ada pergerakan di sana. Senior, aku merasakan kehadiranmu. Keluar. Setelah beberapa saat, Ye Tianfei berbicara. Anak muda, apakah kamu merasakan kehadiranku? Beberapa saat kemudian, akhirnya terdengar suara dari lokasi itu. Memang ada seseorang. Situ Konger dan Hall Mastermu terkejut saat mendengar ini. Ya, aku merasakannya, jawab Ye Tianfei. Saat berikutnya, ruang di lokasi itu mulai bergetar, dan kemudian sesosok badan perlahan muncul. Seorang lelaki tua dengan wajah penuh perubahan kehidupan muncul di sana. Anak muda, apakah kamu yang baru saja menemukanku? Orang tua itu memandang Ye Tianfei dan bertanya. Ya, senior, keturunan pembuni bawah tanahmu ada di sini. Ye Tianfei menunjuk ke Hall Mastermu dan anggota pembuni bawah tanah yang berdiri di belakang Hall Mastermu. Keturunan pembuni bumi memberikan penghormatan kepada senior kita. Hall Mastermu dengan bersemangat melangkah maju dan memberi hormat. Gunakan teknik pedang tadi lagi. Orang tua itu mengangkat Hall Mastermu dengan lambaian lengan bajunya dan berkata dengan suara yang dalam. Hall Mastermu segera mengeluarkan pedang panjangnya dan menggunakan 13 ilmu pedang untuk membunuh lagi. Ini memang merupakan warisan asli yang memateikan bumi. Selain itu, teknik pemurnian Ki Anda juga merupakan warisan dari pembunihan bumi kami. Di luar dugaan, masih ada keturunan pembunuh lokal yang tinggal di luar. Orang tua itu menatap Hall Mastermu dan anggota pembunuh bawah tanah dengan tatapan yang agak rumit, lalu berkata dengan lembut. Senior, Anda tidak perlu ragu bahwa mereka adalah agen rahasia yang dikirim oleh makam Tianyu. Faktanya, kakeknya adalah Mu Yi. Ye Tianfei tiba-tiba menunjuk ke Hall Mastermu dan berkata, apa, kakekmu adalah Mu Yi? Di mana Hall Mastermu? Orang tua itu terkejut ketika mendengar ini dan langsung bertanya. Senior,
Kakekku memang Muyi. Kakek, dia sudah mati. Saat itu, kami dikejar oleh orang-orang yang dikirim oleh makam Tianyu. Untuk melindungi kami, kakek bertarung sendirian melawan lusinan master yang dikirim oleh makam Tianyu, membiarkan kami kabur terlebih dahulu. Kelompok pembunuh darat kami kabur ke Wastelen Timur untuk bersembunyi. Belakangan, kakek tidak pernah datang bergabung dengan kami. Belakangan, saya menerima kabar bahwa kakek saya tewas dalam pertempuran tersebut. Setelah kakek saya meninggal, saya akan mewarisi posisinya dan menjabat sebagai pemimpin balai. Jawab Tuan Balaimu. Kemarilah. Lelaki tua itu mengulurkan tangan dan memegangnya, menciptakan kekuatan hisap mengerikan yang menyedot Hall Mastermu. Dia memegang pergelangan tangan Hall Mastermu dan merasakannya sejenak. Kamu memang keturunan dari Hall Mastermu. Orang tua itu mengangguk dan berkata. Saat ini, dia tidak lagi meragukan identitas Hall Mastermu dan para pembunuh lokal itu, dan matanya menjadi lebih lembut. Senior, sebaiknya kita masuk dan bicara pelan-pelan. Orang-orang dari makam Tianyu akan segera tiba. Karena Hall Mastermu dan yang lainnya baru saja membunuh lebih dari selusin orang dari makam Tianyu, saya kira manajemen puncak makam Tianyu telah menerima beritanya sekarang. Kata Ye Tianfei. Oke, mari kita bicarakan setelah kita masuk. Orang tua itu mengangguk. Orang tua itu berbalik dan mengulurkan tangannya. Sebuah portal ruang waktu muncul di sana, dan semburan energi ruang waktu yang kaya ditransmisikan darinya. Kemudian lelaki tua itu membawa semua orang ke portal. Ternyata di dalamnya ada dunia kecil. Dunia kecil ini relatif kecil, dan terdapat banyak orang yang tinggal di dalamnya. Senior, ini wilayah pembunuhanmu. Memasuki dunia kecil, Ye Tianfei bertanya sambil tersenyum. Faktanya, di kehidupan terakhirnya, Ye Tianfei pernah memasuki dunia kecil ini dan mengetahui bahwa ada sekelompok pembunuh bawah tanah yang hidup mengasingkan diri di sini. Itu sebabnya kami menemukan tempat ini dengan sangat akurat. Ya, ini adalah wilayah pembunuh darat kami. Selamat datang kembali, anak-anak. Orang tua itu mengangguk, lalu melihat ke Hall Mastermu dan anggota Earthkill lainnya, dan berkata. Hall Mastermu dan anggota pembunuh lokal lainnya gemetar karena kegembiraan. Saat ini, mereka tidak lagi merasa sendirian. Setidaknya ada beberapa ribu orang yang tinggal di dunia kecil ini. Ini berarti setidaknya ada beberapa ribu anggota pembunuh di sini. Selusin lelaki tua dengan aura tajam muncul di langit. Mereka semua adalah penguasa alam Niansing. Bagus. Ye Tianfei memandang orang-orang tua ini dan diam-diam mengangguk di dalam hatinya. Di benua Hongmeng, semua orang mengira bahwa organisasi yang pernah berjaya pada suatu zaman telah mati total. Tapi Ye Tianfei tahu sejak awal bahwa sebenarnya ada beberapa anggota kuat yang tertinggal dalam pembunuhan, dan mereka disembunyikan di dunia kecil di markas. Anda tahu, Earthkill adalah organisasi yang bahkan lebih kuat daripada makam Tianyu saat itu. Kekuatan sebesar itu memiliki fondasi yang sangat dalam dan tidak dapat dimusnahkan sepenuhnya dengan mudah. Sama seperti klan Ziwei, ini adalah tradisi kekaisaran. Meskipun telah menurun drastis dan menjadi klan kecil dan tidak populer di tanah air timur, klan ini masih memiliki fondasinya. Klan Ziwei saat ini, karena dekrit yang ditinggalkan oleh Kaisar Ziwei dan formasi perlindungan klan kuno, bahkan jika itu adalah Master Alam Niansing, tidak mungkin untuk menyerangnya. Selusin pria tua mengepung Hall Mastermu dan pembunuh bumi, mengajukan pertanyaan dengan sangat antusias. Hall Mastermu juga mengganti namanya dan menyebut orang-orang tua ini sebagai leluhur. Tanpa diduga, sekelompok anggota yang diambil Muyi saat itu diteruskan dengan gigih, memberi kami kelompok anggota lain untuk dibunuh. Artinya jika langit tidak membinasakan kita, maka bumilah yang akan membunuh kita. Seorang lelaki tua berkata dengan emosi. Anak muda, kamu sangat misterius. Bagaimana kamu mengetahui rahasia pembunuhan bawah tanah kita? Tiba-tiba, seorang lelaki tua lain menghampiri Ye Tianfei dan bertanya. Ya, anak muda, bagaimana kamu mengetahui begitu banyak rahasia pembunuhan kami? Orang tua lainnya juga menatap Ye Tianfei dengan mata ragu. Senior, ini tidak penting. Alasan mengapa saya datang ke sini terutama untuk bertanya, pernahkah Anda berpikir untuk membiarkan pembunuh bumi muncul kembali di dunia dan membalas dendam pada makam Tianyu? Kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Biarkan pembunuh duniawi muncul kembali di dunia dan membalas dendam pada makam Tianyu.
Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Tianfei, selusin lelaki tua itu terkejut dan tidak tahu harus menjawab apa sejenak. Anak muda, penghuni bumi kita telah mengalami penurunan sejak lama, dan makam Tianyu pasti terus tumbuh dan berkembang selama bertahun-tahun. Tidak mudah untuk membalas dendam sekarang. Setelah beberapa saat, salah satu lelaki tua itu menghela nafas dan berkata, "Makam Tianyu tidak sekuat yang Anda kira. Saya telah mempelajari secara menyeluruh keterampilan badan dan keterampilan pedang makam Tianyu. Saya dapat memberitahu Anda poin-poin penting dari keterampilan badan dan keterampilan pedang makam Tianyu. Anda hanya perlu sedikit pelajarilah dan Anda akan menjadi mampu menghadapinya dengan mudah di masa depan." Ye Tianfei tersenyum. Dengan visi dan pengalaman seni bela diri Ye Tianfei, dia telah lama berhubungan dengan pembunuh makam Tianyu, dan telah mempelajari gerakan dan keterampilan pedang makam Tianyu secara menyeluruh. Ye Tianfei sekarang mengetahui gerakan dan keterampilan pedang makam Tianyu dengan sangat baik. Tentu saja, Ye Tianfei masih akan sedikit waspada jika dia bertemu dengan master terbaik dari makam Tianyu, karena energi yang diberikan oleh master tersebut terlalu kuat. Tetapi jika Anda melihat gerakan seni bela diri saja, keterampilan pedang dan keterampilan badan makam Tianyu sudah sangat dangkal bagi Ye Tianfei, bahkan sedikit konyol. Apa, anak muda, sudahkah kamu mempelajari gerakan dan keterampilan pedang makam Tianyu secara menyeluruh? Selusin pria tua terkejut setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei. Ya, para senior yang terkasih, sekarang saya akan berbagi dengan Anda beberapa wawasan saya tentang penelitian gerakan dan teknik pedang makam Tianyu. Ye Tianfei mengangguk dan berkata. Sambil berbicara, Ye Tianfei mengulurkan tangannya dan menuangkan lebih dari selusin kelompok informasi kekuatan jiwa ke lautan jiwa selusin lelaki tua. Senior, ini semua adalah pembunuh makam Tianyu. Anda dapat mempelajari keterampilan badan dan keterampilan pedang mereka dengan cermat. Ye Tianfei melambaikan tangannya dan memindahkan lebih dari 100 budak keluar dari menara pantom dan berkata, "Lebih dari 100 budak ini semuanya adalah pembunuh makam Tianyu. Apakah ini semua pembunuh makam Tianyu?" Selusin lelaki tua itu terkejut, lalu mereka semua mencabut pedangnya. Pedangnya terangkat, siap mengambil tindakan kapan saja. Makam Tianyu adalah musuh bebuyutan. Ye Tianfei sebenarnya membawa begitu banyak pembunuh makam Tianyu ke sini, jadi mereka tidak terkejut. Senior, jangan khawatir, orang-orang ini dulunya adalah pembunuh Tianyu, tapi sekarang mereka hanya setia padaku. Ye Tianfei tersenyum. Ya, para leluhur terkasih, Tuan Su mampu seperti dewa, dan segala hal yang mustahil akan menjadi mungkin bersama Tuan Su. Dan Tuan Su adalah orang yang dapat dipercaya. Hall Mastermu melangkah maju dan berkata, "Terima kasih, Hall Mastermu, atas kepercayaan Anda." Ye Tianfei tersenyum. "Tuan, jangan khawatir, kami hanya setia kepada Tuan kami. Kita bisa menembus api dan air demi Tuan kita, meski kita mati." Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Tianfei, para budak berteriak satu persatu dan menyatakan kesetiaan mereka. "Senior, saya tidak ingin banyak bicara. Saya datang ke sini terutama untuk mencari pembantu. Saya ingin meminta Anda keluar dan menangani makam Tianyu bersama-sama," kata Ye Tianfei langsung. "Anak muda, apakah kamu ingin berurusan dengan makam Tianyu?" Selusin lelaki tua itu tidak percaya ketika mereka mendengar ini. Seorang anak laki-laki sebenarnya ingin berurusan dengan makam Tianyu. "Anak muda, dengan segala hormat, kamu hanya berada di alam hunyuan. Jika kamu ingin berurusan dengan makam Tianyu, aku khawatir itu masih jauh dari cukup. Bagaimanapun, makam Tianyu juga merupakan kekuatan besar di benua Hongmeng. Sudah lama diwarisi, dan kekuatannya tidak bisa dianggap remeh," kata seorang lelaki tua. "Senior, kamu tidak perlu terlalu takut dengan makam Tianyu. Saudara Su dan saya telah berperang melawan makam Tianyu selama periode ini dan telah menghancurkan lebih dari selusin benteng makam Tianyu. Pernahkah Anda melihat pembunuh di YouTube akhir-akhir ini? Dialah yang ditangkap dan digunakan oleh Saudara Su sebagai budak. Kami tidak hanya menghadapi makam Tianyu, tapi kami juga menghadapi dunia mayat. Bahkan pangkalan pemurnian mayat dunia mayat di tanah kehidupan dan kematian telah diambil alih oleh kami." Situ Konger menjadi sedikit tidak sabar dan berbicara. "Sangat luar biasa. Benar-benar." Selusin lelaki tua itu tercengang.
Terlalu berani bagi dua pemuda untuk berani menantang dua kekuatan utama makam Tianyu dan dunia mayat pada saat yang bersamaan. Tentu saja itu benar. Ye Tianfei tersenyum. Saya percaya kata-kata Tuan Su. Orang-orang ini memang pembunuh makam Tianyu, tapi sekarang mereka setia kepada Tuan Su. Metode Tuan Su sangat pintar, kata seorang lelaki tua. Memang benar seorang pahlawan berasal dari seorang anak laki-laki. Seorang lelaki tua lainnya hanya bisa menghela nafas. Senior, jangan ragu. Mari kita selesaikan makam Tianyu bersama-sama. Saatnya menyelesaikan perseteruan berdarah antara kamu dan makam Tianyu, kata Ye Tianfei. Bagus. Karena Tuan Su sangat menghargai kami, maka kami akan menangani makam Tianyu bersama Tuan Su. Tuan Su benar, perseteruan berdarah antara kami, pembunuh bumi, dan makam Tianyu benar-benar perlu diselesaikan dengan hati-hati. Lebih dari selusin lelaki tua menggunakan transmisi suara untuk berdiskusi secara diam-diam, dan akhirnya salah satu dari mereka berbicara dengan Ye Tianfei. Terima kasih senior atas dukungan Anda. Selanjutnya, saya akan menyempurnakan sejumlah ramuan untuk membantu para senior mencapai terobosan. Ye Tianfei sedikit bersemangat. Tahukah Anda, selusin lelaki tua ini semuanya adalah penguasa alam Niansing, dan di dunia kecil ini, ada ribuan anggota elit pembunuh bumi, dan masing-masing dari mereka sangat kuat. Ini berarti Ye Tianfei secara langsung memiliki sekelompok pembantu yang kuat. Bantu kami mencapai terobosan. Selusin pria tua itu tercengang lagi setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei. Anda harus tahu bahwa mereka semua memiliki kekuatan alam Niansing, dan mereka telah lama terjebak di alam spiritual ini. Mereka telah berlatih keras selama bertahun-tahun dan ingin menerobos, tetapi itu tidak mudah. Bagi Master Alam Niansing seusia mereka, jika mereka bisa menerobos, mereka pasti sudah lama menerobos. Singkatnya, semakin tua usia makhluk tersebut dan semakin tinggi alamnya, semakin sulit ia menerobos. Sekarang seorang junior benar-benar mengatakan bahwa dia ingin mereka semua mencapai terobosan dunia, beraninya mereka mempercayainya. Semuanya, apakah menurutmu pemuda ini terlihat agak sembrono? Salah satu lelaki tua itu mau tidak mau bertanya. Pemuda ini sangat misterius, jangan mempertanyakannya dulu. Ikuti saja keinginannya dulu. Lagi pula itu tidak merugikan kita. Seorang lelaki tua lain yang tampak lebih tua berpikir sejenak dan berbicara kepada lelaki tua lainnya. Orang tua ini memiliki status tinggi di antara para pembunuh bawah tanah, jadi orang tua lainnya mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Senior, jangan khawatir. Landasan kekuatan spiritual Anda sudah sangat kokoh dan telah sepenuhnya memenuhi persyaratan untuk terobosan. Hanya ada satu peluang tersisa. Ye Tianfei tersenyum. Setelah mendengar kata-kata Ye, selusin lelaki tua itu diam-diam menantikannya. Kemudian, Ye Tianfei memasuki menara pantong dan mulai memurnikan ramuan tersebut. Setelah memurnikannya, dia menyerahkannya kepada pejabat senior dari pembunuh bawah tanah. Setelah para ahli pembunihan di darat mendapatkan ramuan Ye Tianfei, mereka mulai mundur, mengambil ramuan itu, dan mencapai dunia nyata. Selain pembunuh bawah tanah tingkat tinggi ini, Ye juga menyempurnakan sejumlah besar ramuan untuk master pembunuh bawah tanah lainnya di dunia kecil ini. Bagi mereka yang memiliki harapan untuk melakukan terobosan, Ye secara khusus menyempurnakan ramuan yang sesuai untuk mereka. 2 hari kemudian, gemuruh. Gelombang guntur mulai terdengar di dunia kecil ini. Para tuan yang membunuh satu demi satu mulai selamat dari kesengsaraan guntur. Haha, saya akhirnya berhasil menembus kesempurnaan alam Niansing. Syukurlah, saya sekarang berada di tahap akhir dari alam Niansing. Saya telah terjebak di tahap tengah alam Niansing selama ratusan tahun. Satu demi satu, para Master Niansing Jing berhasil menerobos dan tertawa terbahak-bahak. Kemudian, para Master pembunuh darat dari alam lain juga mulai menerobos. Saudaraku Su, keahlianmu seperti dewa. Aku sangat mengagumimu. Situ Konger berdiri di samping Ye Tianfei, memandangi para Master pembunuh darat yang sedang melewati kesengsaraan guntur di kejauhan, dan merasa sangat terkejut. Metode Guru Su memang sangat cerdas dan mengesankan. Hall Mastermu berdiri di samping Ye Tianfei dan juga menghela nafas. Hall Mastermu, ini terutama karena para anggota pembunuh bumimu ini telah tinggal di dunia kecil ini terlalu lama, dan mereka tidak pandai menyempurnakan alkimia.
Sudah lama sekali sejak ada seorang alkemis yang membantu mereka menyempurnakan obat mujarab. Oleh karena itu, mereka sangat kekurangan ramuan untuk membantu budidaya mereka. Sekarang saya telah membuat terobosan dan memberi mereka ramuan dalam jumlah besar. Dalam situasi ini, efeknya akan sangat ideal. Jika saya memberi mereka ramuan di kemudian hari, efeknya akan kurang efektif. Kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Itu masuk akal. Situ Konger dan Hall Mastermu keduanya mengangguk setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei. Jamu memang sangat penting untuk latihan seorang pejuang. Bakat, karakter, keterampilan seni bela diri, dan sumber daya pelatihan seringkali menentukan prestasi seni bela diri yang dapat dicapai seorang pejuang. Jika ada tautan yang hilang, efektivitas latihan akan sangat berkurang. Sambil menyempurnakan ramuan untuk membantu anggota Earthkill menerobos, Ye Tianfei juga meminta budaknya dari makam Tianyu untuk menyerahkan semua warisan berbagai teknik dari makam Tianyu, sehingga para pemimpin tertinggi Earthkill dapat mempelajari dan bahkan mempraktikannya. 4 atau 5 hari kemudian, hampir setengah dari anggota pembuni bawah tanah di dunia kecil ini berhasil menerobos. Kekuatan keseluruhan telah meningkat pesat. Apakah ada terobosan untuk Penatuasu? Sekelompok anggota pembuni bumi berkumpul di sekitar puncak gunung di dunia kecil ini, menunggu dengan gugup dan antisipasi, berbisik dari waktu ke waktu. Puncak ini adalah puncak budidaya Penatuasu. Penatuasu adalah eksekutif pembuni tanah terkuat dan berperingkat tertinggi di dunia kecil ini. Kekuatan sempurna dari alam Niansing. Jika dia bisa menerobos, dia akan berada di alam bintang patah. Di atas alam Niansing adalah alam bintang rusak. 3 alam Niansing, bintang patah, dan bintang pengintip disebut alam bintang 3. Di benua Hongmeng, para penguasa alam Niansing pada awalnya sudah dapat meninggalkan benua, memasuki langit berbintang yang luas, dan menyerap kekuatan langit berbintang untuk saya gunakan. Master of the Broken Star Realm dapat melakukan perjalanan kemana saja di langit berbintang yang luas, dan bahkan dapat menghancurkan langit berbintang dan melakukan perjalanan ke tempat manapun di benua ini dengan kecepatan yang sangat tinggi. Para penguasa alam pengintip bintang bahkan lebih kuat. Mereka dapat sepenuhnya melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu di benua Hongmeng dan pergi ke kehampaan dunia luar yang kacau balau. Peeping Star Realm adalah master paling kuat di benua Hongmeng. Namun, tidak ada yang tahu apakah ada master alam pengintip bintang di benua Hongmeng sekarang. Apalagi alam bintang pengintip, hanya ada sedikit ahli di alam bintang rusak. Tentu saja, ada legenda di benua Hongmeng bahwa pemilik istana Tianshan adalah penguasa alam pengintip bintang. Tentu saja ini hanya legenda, dan tidak ada yang tahu apakah itu benar atau tidak. Faktanya, di seluruh benua Hongmeng, hanya Ye Tianfei yang tahu apa kekuatan kepala istana-istana Tianshan. Tuan Su, apakah menurut Anda Penatuasu dapat menerobos ke alam bintang patah? Seorang ahli pembunihan di darat bertanya pada Ye Tianfei. Pembuni bawah tanah tingkat tinggi lainnya juga melihat ke arah Ye Tianfei. Dalam beberapa hari terakhir, sikap para eksekutif puncak terhadap Ye Tianfei telah mengalami perubahan besar. Sekarang mereka sangat mengagumi Ye Tianfei. Seharusnya tidak apa-apa. Ye Tianfei mengangguk dan menjawab. Sangat bagus. Selama Penatuasu menerobos ke alam bintang patah, kami para pembuni darat akan berani keluar untuk membalas dendam pada makam Tianyu. Para master pembuni darat itu sangat bersemangat. Sekarang mereka tidak akan meragukan apa yang dikatakan Ye Tianfei. Tuan Su, mulai sekarang, Anda akan menjadi dermawan terbesar kami. Saya tidak akan berterima kasih atas kebaikan Anda. Jika Tuan Su ada urusan di masa depan, berikan saja perintah Anda. Seorang pembuni bawah tanah berkata kepada Ye Tianfei dengan penuh rasa terima kasih. Ya, Tuan Su, mulai sekarang, Anda akan menjadi dermawan kami. Pembuni bawah tanah tingkat tinggi lainnya juga mengatakan hal ini. Semuanya, sama-sama. Ye Tianfei tersenyum. Suatu hari kemudian, ketika banyak anggota pembuni bawah tanah menunggu dengan cemas, akhirnya pada saat tertentu. Gemuruh. Tiba-tiba, langit di atas puncak gunung ini mulai tertutup awan gelap, semburan guntur, dan sebagian besar awan gelap mulai berkumpul. Ledukan. Sesosok naik ke langit dan mulai selamat dari kesengsaraan guntur. Penatuasu telah mulai mengatasi kesengsaraan guntur. Para anggota pembuni bawah tanah di sekitar puncak gunung bersorak.
1 jam kemudian, saya berharap para tetua selamat dari kesengsaraan guntur dan berhasil menerobos. Haha, Tuan Su, saya telah terjebak dalam kesempurnaan alam Niansing selama ratusan tahun, dan akhirnya saya berhasil menerobos hari ini. Terima kasih atas bantuan Anda. Penatua Zhu mendatangi Ye Tianfei dalam satu langkah, tertawa dan berkata dengan tinju di tangannya. Setelah menerobos ke alam bintang patah, dia dapat dengan mudah menghancurkan ruang manapun di benua Hongmeng, datang dan pergi dengan bebas, dan memiliki kecepatan ekstrim yang menakutkan. Pada saat ini, Penatua Zhu memancarkan aura misterius, seolah-olah dia terintegrasi dengan jalan langit dan bumi di sekitarnya, tidak dapat dibedakan satu sama lain. Saya harap Anda tidak harus bersikap sopan, Penatua. Ye Tianfei tersenyum tipis. Tuan Su, selanjutnya, pembuni bawah tanah kita akan bergabung dengan Tuan Su untuk menangani makam Tian Yu dan alam mayat bersama-sama. Kata Penatua Zhu. Meskipun Penatua Zhu telah menerobos ke alam bintang patah, dia tidak berani menunjukkan sedikit pun kekesalan saat menghadapi Ye Tianfei. Berbagai metode yang ditampilkan Ye Tianfei membuatnya mengerti bahwa pemuda di depannya pasti memiliki latar belakang yang luar biasa. Anak muda seperti itu hanya bisa berteman baik dan tidak pernah bermusuhan. Oke, Ye Tianfei mengangguk. Alasan mengapa Ye Tianfei mengetahui anggota kelompok pembuni bawah tanah ini adalah untuk tujuan ini. Tuan Su, kapan kita akan mengambil tindakan? Penatua Zhu bertanya. Tunggu beberapa hari, aku akan pergi ke Tianwaitian. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata, apa, Tuan Su, apakah Anda akan pergi ke Tianwaitian? Penatua Zhu terkejut saat mendengar ini. Ekspresi para pembuni bawah tanah tingkat tinggi di sekitarnya berubah drastis ketika mereka mendengar Ye Tianfei menyebut Tianwaitian. Tuan Su, konon area terlarang di Tianwaitian telah ditutup dan tidak bisa dimasuki, dan di dalamnya terlalu berbahaya. Kata Penatua Zhu, Tianwaitian adalah tanah terlarang yang bergengsi di Tiongkok kuno. Tempat ini dibandingkan dengan tanah kehidupan dan kematian dan dikenal sebagai salah satu dari 2 tanah terlarang paling berbahaya di benua Hongmeng. Dikatakan bahwa meskipun master dari alam bintang patah dan alam bintang pengintip menerobos, mereka mungkin binasa. Namun kemudian, karena alasan yang tidak diketahui, pintu masuk dan keluar Tianwaitian tiba-tiba ditutup dan terisolasi dari dunia. Alhasil, tempat terlarang ini lambat laun dilupakan oleh makhluk-makhluk di benua Hongmeng, terutama generasi muda, yang bahkan tidak mengetahui bahwa tempat terlarang yang dulunya terkenal itu ada. Hanya makhluk generasi tua yang mungkin dapat mengingat Tianwaitian. Saudara Su, mengapa kamu pergi ke Tianwaitian? Situ Konger bertanya dengan kaget. Meskipun dia adalah generasi muda, dia berspesialisasi dalam menanyakan segala jenis informasi, termasuk banyak rahasia kuno Tiongkok dunia tengah. Dia tahu segalanya, dan dia tahu tanah terlarang di Tianwaitian. Kamu ikut denganku juga. Ye Tianfei mengangguk dan berkata, haruskah aku pergi juga? Saudaraku Su, konon dunia luar sangat berbahaya. Dengan kami berdua menerobos masuk, kami tidak tahu apakah kami punya kesempatan untuk keluar. Apalagi pintu masuk dan keluar Tianwaitian sudah lama ditutup, sehingga tidak mungkin kami bisa masuk. Situ Konger kaget dan menjawab dengan cepat. Saudara Situ, bukankah aku sudah memberitahumu beberapa hari yang lalu bahwa selain mencari pembantu, kita juga perlu menjadi lebih kuat. Anda dan saya memasuki Tianwaitian hanya untuk menjadi lebih kuat. Mengenai apakah Anda bisa masuk, jangan khawatir, saya punya cara untuk menerima Anda. Tentu saja, jika saudara Situ tidak mau mengikuti saya masuk, tidak apa-apa, tetap di sini dan tunggu saya keluar. Hanya saja saudara Situ mungkin kehilangan banyak peluang. Kata Ye Tianfei ringan. Bagus. Saudaraku Su, aku akan mengorbankan hidupku untuk menemanimu, dan mengikutimu. Situ Konger ragu-ragu sejenak, mengertakkan gigi dan berkata. Dia tahu bahwa banyak hal yang mustahil menjadi mungkin di tangan Ye Tianfei. Tentu saja dia tidak mau melewatkan kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Tuan Su, karena Anda harus masuk, ayo lakukan ini. Saya akan menerobos masuk dengan kalian berdua. Penatua Zhu tiba-tiba berbicara. Penatua Zhu, tidak perlu, Anda baru saja membuat terobosan dan perlu melakukan konsolidasi. Selama periode waktu ini, Anda harus berlatih dalam pengasingan dan membiasakan diri dengan alam bintang patah.
Selain itu, luangkan waktu untuk mempelajari gerakan dan keterampilan pedang makam Tianyu. Ketika tiba saatnya untuk benar-benar bertarung, Anda akan dapat mengenal diri sendiri dan musuh. Selain itu, saya memiliki susunan pembunihan yang berspesialisasi dalam menumbuhkan aura pembunihan. Sangat cocok bagi Anda untuk membunuh di lapangan. Ye Tianfei menembakkan informasi rinci tentang formasi pembunihan ke dalam lautan jiwa Penatua Su dengan jentikan jarinya. Sekarang organisasi pembunihan bawah tanah adalah miliknya sendiri. Ye Tianfei tentu saja harus dipersenjatai dengan baik untuk pembunihan bawah tanah, jadi dia tidak akan pelit. Semakin kuat pembunihan di darat, semakin besar manfaatnya bagi Ye Tianfei. Oke, Tuan Su, hati-hati. Penatua Su tidak punya pilihan selain setuju. Hall Mastermu, mulai sekarang, Anda akan tinggal di sini dan mengikuti Penatua Su dan yang lainnya. Ye Tianfei berkata kepada Aula Mastermu. Tentu saja. Mulai sekarang, pembuni Wastelen Timur kami secara resmi kembali ke markas. Saya telah mengirim orang kembali ke Wastelen Timur dan memberitahu sebagian besar anggota pembuni bumi untuk datang ke markas. Hanya sejumlah kecil yang tersisa di garnison di Wastelen Timur. Aula Mastermu mengangguk. Ye Tianfei mengangguk, lalu berbalik, bersiap meninggalkan dunia kecil ini bersama si Tukonger. Tuan Su, tunggu. Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah besar orang dari makam Tianyu ditempatkan di luar. Jika kamu keluar sekarang, kamu pasti akan bertemu mereka. Kekuatan keseluruhan kelompok orang dari makam Tianyu ini sangat kuat. Ada 2 Master Alam Niansing, satu berada di tahap awal Alam Niansing dan yang lainnya berada di tahap tengah. Baiklah, biarkan aku keluar dan bunuh mereka dulu, kata Penatua Su. Yang satu berada di tahap awal Alam Niansing, dan yang lainnya berada di tahap tengah. Penatua Su, Anda tidak perlu keluar. Saya bisa mengatasinya. Penatua Su, Anda harus tetap bersembunyi di dunia kecil ini untuk saat ini. Jangan keluar untuk beraktivitas, jangan sampai Anda ditemukan oleh orang-orang Tianyu dan memperingatkan ular itu. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata, itu bagus. Lakukan saja semua yang dikatakan Tuan Su. Penatua Su mengangguk setuju. Segera, Ye Tianfei membawa si Tukonger keluar dari dunia kecil ini dan kembali keluar angkasa. Di reruntuhan di luar, sekelompok orang dari makam Tianyu sedang mencari kemana-mana. Beberapa hari yang lalu, sekelompok orang dari makam Tianyu dibunuh di sini. Setelah manajemen puncak makam Tianyu menerima berita tersebut, mereka segera mengirim 2 Master Alam Niansing untuk datang ke sini bersama orang-orang untuk menyelidiki apa yang terjadi. Karena reruntuhan ini adalah tempat markas Jixia berada. Meskipun makam Tianyu telah melenyapkan pembunihan bawah tanah, selalu ada dugaan bahwa masih ada sisa-sisa organisasi pembunuh bawah tanah, sehingga telah melacaknya selama bertahun-tahun. Anda tahu, pembunuh bumi saat itu adalah organisasi pembunuh yang lebih kuat daripada makam Tianyu, dan merupakan salah satu negara adidaya terkuat di dunia tengah Tiongkok. Kekuatan super seperti itu seringkali sulit untuk dihilangkan sepenuhnya. Kami telah mencari di sini selama beberapa hari, dan kami berulang kali mencari di setiap kaki dan inci reruntuhan ini, tetapi tidak ada petunjuk. Saya memperkirakan pembunuhnya telah kabur ke tempat lain dan tidak akan tinggal di sini untuk mati. Mengapa kita tidak kembali dan melaporkan kembali kepada pemilik makam? Pada saat ini, di tengah reruntuhan, seorang lelaki tua berpakaian hitam berbicara. Karena itu, sebelum kita datang, pemilik makam meminta kita bersabar dan melakukan penyelidikan detail. Sebaiknya kita bersabar, kata lelaki tua berbaju hitam di sebelahnya. Salah satu dari 2 lelaki tua berbaju hitam ini berada di tahap awal Alam Niansing, dan yang lainnya berada di tahap tengah Alam Niansing. Bukannya aku tidak sabar, tapi menurutku tidak ada gunanya menghabiskan waktu di reruntuhan ini. Selama bertahun-tahun, makam Tianyu kami telah ditempatkan di sini. Kami telah mencari reruntuhannya ribuan kali, tetapi tidak menemukan apapun. Bukankah ini membuang-buang waktu? Adapun laki-laki dan kuda yang ditempatkan di sini dibunuh secara tiba-tiba beberapa hari yang lalu, itu tidak ada hubungannya dengan pembunuhan di darat. Saya kira mungkin saja orang-orang yang ditempatkan di sini menyinggung suatu tuan, yang menyebabkan kematian mereka. Atau mungkin itu dilakukan oleh musuh lain di makam Tianyu kita, kata lelaki tua yang berada di tahap awal Alam Niansing. Apakah musuh lain yang melakukannya?
Mungkinkah itu dia? Orang tua yang berada di tahap tengah alam Niansing pertama-tama menunjukkan ekspresi bingung, lalu dia gemetar dan memikirkan seseorang. Mungkin saja itu Su Fei dari Wastelen Timur. Orang tua lainnya juga segera mengerti siapa yang dimaksud pihak lain dan berkata tanpa berpikir. Kedua lelaki tua alam Niansing memikirkan Ye Tianfei pada saat yang sama. Karena beberapa waktu lalu, Ye Tianfei menghancurkan makam Tianyu dan banyak cabang dunia mayat. Awalnya, tidak ada kekuatan atau ahli yang kuat yang ingin memprovokasi kekuatan super kuat seperti makam Tianyu dan dunia mayat, jadi tidak pernah ada musuh di permukaan, tetapi sekarang kedua kekuatan besar memiliki satu kesamaan. Musuh nomor satu, Su Fei. Ya, saya membunuh orang-orang yang ditempatkan di sini di makam Tianyu. Kedua lelaki tua itu sedang berbicara ketika tiba-tiba terdengar cibiran. Kemudian, Ye Tianfei dan Situ Konger muncul tidak jauh dari situ. Ye Tianfei dan Situ Konger baru saja keluar dari dunia kecil ketika mereka mendengar percakapan antara dua lelaki tua dari makam Tianyu. Apakah kamu Su Fei dari Dong Huang? Kedua lelaki tua dari makam Tianyu terkejut, menatap Ye Tianfei, dan bertanya dengan tegas. Ya, aku Su Fei. Ye Tianfei menjawab sambil tersenyum. Fiuh. Di kejauhan, orang lain dari makam Tianyu menyadari bahwa situasi di sini tidak normal, dan mereka semua menggunakan keahlian mereka untuk bergegas. Dalam sekejap mata, lebih dari 70 orang dari makam Tianyu mengepung Ye Tianfei dan Situ Konger. Apakah kamu benar-benar membunuh orang-orang yang ditempatkan di makam Tianyu? Salah satu lelaki tua itu menatap Ye Tianfei dengan mata tajam dan bertanya dengan suara yang dalam. Ya, aku benar-benar membunuhnya. Bunuh mereka semua. Sepertinya tidak ada seorang pun yang tersisa. Kata Ye Tianfei ringan. Kamu sedang mencari kematian. Kedua master alam Niansing sangat marah saat melihat sikap Ye Tianfei. Silakan dan bunuh bocah sombong ini. Wajah salah satu lelaki tua itu menjadi gelap dan dia berteriak. Segera, selusin pembunuh dari makam Tianyu menyerbu dengan pedang panjang. Klon vampir muncul dan langsung menggunakan kekuatan magis pengontrol darah. Kepulan-kepulan. Semua pembuluh darah di badan para pembunuh makam Tianyu itu pecah, dan aliran darah mengalir menuju klon vampir, yang dilahap dalam satu gigitan. Monster macam apa ini? Kedua lelaki tua itu terkejut. Su Fei, sepertinya kamu agak aneh, tidak heran kamu memprovokasi makam Tianyu kami. Ekspresi kedua lelaki tua itu menjadi serius. Berhentilah bicara omong kosong dan bertarunglah jika kamu mau. Ye Tianfei tersenyum dingin. Gugu. Klon vampir berubah menjadi aliran darah dan bergegas keluar. Kabut darah yang mengepul meleduk seketika, dan orang-orang di sekitar makam Tianyu merasakan darah di badan mereka mulai mendidih. Kecuali dua lelaki tua di alam Niansing, semua orang mulai terhuyung dan berdiri dengan goyah. Kekuatan klon vampir saat ini dapat menghancurkan sebagian besar penguasa alam kesengsaraan. Bahkan penguasa alam Niansing akan diganggu oleh kekuatan magis pengontrol darah. Wah, ternyata monster ini kamu andalkan punya kemampuan tempur yang begitu kuat. Aku selalu aneh sebelumnya. Bagaimana bisa seorang anak laki-laki yang lebih muda menyebabkan begitu banyak kerusakan pada makam Tianyu kita? Ternyata itu karena monster ini. Kedua lelaki tua itu berkata tiba-tiba, berpikir bahwa Ye Tianfei terutama mengandalkan klon vampir. Faktanya, setelah mendengar tentang berbagai perbuatan Ye Tianfei, semua master alam Niansing di makam Tianyu dan dunia mayat tidak mempercayainya, berpikir bahwa itu berlebihan. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan seorang anak muda, tetap ada batasnya. Dalam hidup ini, sepertinya saya belum pernah membunuh master realem Niansing. Hari ini, saya akan mencobanya dan melihat apakah saya bisa membunuh master realem Niansing. Ye Tianfei menatap kedua lelaki tua itu dan berkata dengan ringan. Wah, meskipun monstermu ini memiliki kekuatan tempur yang aneh, mustahil dia membunuh kita berdua. Kedua lelaki tua itu menjadi marah setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei. Saat berikutnya, kedua lelaki tua itu menghunus pedang mereka pada saat yang sama, kabur ke angkasa, dan berenang menuju Ye Tianfei. Namun, Ye Tianfei telah mempelajari secara menyeluruh pergerakan makam Tianyu, dan dia bisa melihat pergerakan kedua lelaki tua itu secara sekilas. Ye Tianfei berpikir, dan sejumlah besar budak muncul di belakangnya, semuanya berada di alam Hunyuan atau alam Daoyuan.
Boom boom. Ye Tianfei menggunakan teknik rahasia benang jiwa boneka untuk mengekstrak energi jiwa para budak itu. Dalam sekejap mata, energi jiwa Ye Tianfei melonjak dengan cepat. Kemudian, Ye Tianfei menggunakan teknik rahasia benang jiwa boneka dan pedang jiwa surgawi, dan masing-masing menyerang kedua lelaki tua itu. Anak laki-laki, ilmu sihir macam apa yang kamu lakukan? Kedua lelaki tua itu terkejut saat merasakan serangan jiwa Ye Tianfei yang kejam. Perlombaan jiwa adalah ras tingkat lanjut di dunia inti. Para pejuang di benua Hongmeng jarang mendengar tentang ras aneh ini. Oleh karena itu, dia secara alami tidak tahu apa-apa tentang keterampilan dan rahasia klan jiwa. Di bawah serangan terus-menerus dari benang jiwa boneka dan pedang jiwa surgawi, orang di tahap awal alam Niansing mulai tidak dapat bertahan, dan berteriak, dengan darah mengalir dari sudut mulutnya. Tahap tengah dari alam Niansing juga sedang berjuang untuk bertahan. Sudah lama sekali saya tidak menggunakan teknik pembalikan waktu, kata Ye Tianfei lembut. Begitu dia selesai berbicara, Ye Tianfei melambaikan tangannya. Lebih dari 100 belati hitam muncul dan diam-diam membunuh kedua lelaki tua itu. Pedang luar angkasa. Kemudian, Ye Tianfei menggunakan teknik teleportasi luar angkasa dan langsung menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia muncul di belakang kedua lelaki tua itu. Kamu sedang mencari kematian. Menghadapi serangan kekerasan Ye Tianfei, kedua lelaki tua itu menjadi sangat marah. Namun, sebelum mereka bisa melawan, hukum waktu misterius telah lahir, meliputi area sekitar dalam sekejap. Dalam rentang ini, waktu mulai berbalik dan ruang bergetar. Apa yang terjadi? Badanku tidak terkendali. Orang tua yang berada di tahap awal alam Niansing berteriak ketakutan. Ini adalah hukum waktu. Ada hukum waktu yang menuntun kita ke sana. Mundur, segera lemparkan hukum waktu, dan lawan. Orang tua yang berada di tahap tengah alam Niansing berteriak. Sudah larut. Pisau putih panjang muncul di tangan Ye Tianfei, dan dia menebas lelaki tua di tahap awal alam Niansing. Pisau waktu. Orang tua di tahap awal alam Niansing ini diserang oleh teknik rahasia benang jiwa boneka dan pedang jiwa surgawi. Ditambah dengan efek teknik pembalikan waktu, badannya sudah tidak dapat bergerak, dan sekarang dia bahkan lebih tidak mampu lagi untuk melawan Time Knife. Bantu aku. Orang tua itu menyaksikan tanpa daya saat pisau putih panjang di tangan Ye Tianfei menebas ke arahnya, dan dia berteriak ngeri. Hentikan. Seorang lelaki tua lainnya berteriak ketakutan. Dia ingin bergegas dan menghentikan Ye Tianfei, tapi sulit baginya untuk melakukannya. Engah. Pisau putih panjang itu menebas, memotong kepala alam Niansing tahap awal, dan darah muncrat. Kemudian, pisau panjang berwarna putih itu menebas lelaki tua lainnya. Engah. Orang tua itu memuntahkan beberapa suap darah, dan badannya mulai terbakar. Dia membakar esensi dan darah aslinya. Gemuruh. Tekanan energi yang besar dilepaskan dari badannya, dan dia melepaskan diri dari kekangan teknik pembalikan waktu dan kabur dengan cepat. Saat ini, klon vampir dan Situ Konger telah membunuh semua orang di makam Tianyu. Klon vampir menelan semua esensi dan darah di lapangan, termasuk esensi dan darah asli lelaki tua di alam Niansing. Orang tua, kamu bisa kabur dengan cepat. Ye Tianfei menatap lelaki tua yang berlari itu dan berkata sambil mencibir. Ye Tianfei mengerti bahwa dengan kekuatannya saat ini, akan sulit untuk mengejar master alam Niansing. Karena di dunia maju, penguasa alam Niansing sudah bisa meninggalkan daratan, memasuki langit berbintang yang luas, berkeliaran dengan bebas, dan menyerap kekuatan langit berbintang untuk saya gunakan. Saudara Su, kamu luar biasa, kamu benar-benar membunuh master alam Niansing. Sekarang, kerugian makam Tianyu sungguh besar. Situ Konger datang ke sisi Ye Tianfei dan berkata sambil tersenyum. Untuk kekuatan super seperti makam Tianyu, master alam Niansing adalah kekuatan inti sebenarnya. Sekarang seorang penguasa alam Niansing terbunuh di makam Tianyu, itu benar-benar cedera yang serius. Ini baru permulaan. Ayo ke Tianwei Tian. Ketika kita kembali dari dunia luar, ini adalah waktunya untuk melakukan pembunuhan besar-besaran. Kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Bagus. Situ Konger disegarkan. Dia sekarang semakin percaya pada Ye Tianfei. Selanjutnya, Ye Tianfei mengeluarkan perahu terbang hijau dan menuju ke langit. Suatu hari kemudian, markas besar makam Tianyu. Apa?
Penatua Gong dibunuh oleh Su Fei. Mengaum, bocah itu pantas mati. Raungan datang dari istana berbentuk pedang, mengguncang seluruh dunia. Satu di istana, pria yang seluruh badannya diselimuti cahaya pedang dingin memiliki ekspresi marah di wajahnya. Pria ini adalah kepala pemilik makam Tianyu. Tuan makam, Su Fei itu telah menyerang makam Tianyu kita selama periode ini. Setidaknya selusin bentengnya telah dihancurkan olehnya. Dia juga telah membunuh semua pria dan kuda yang ditempatkan di markas pembunihan bawah tanah kuno. Sekarang bahkan para tetua istana dibunuh olehnya. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir kerugian makam Tianyu kita akan semakin besar. Seorang lelaki tua di sebelahnya berkata dengan suara yang dalam. Semuanya, menurutmu mengapa Su Fei ini begitu akrab dengan situasi di makam Tianyu kita? Cabang makam Tianyu kami sangat tersembunyi, dan sulit bagi orang luar untuk mengetahuinya, tetapi Su Fei ini mampu secara akurat menghancurkan lebih dari selusin cabang kami secara berturut-turut, dan sepertinya memiliki gambaran yang jelas tentang cabang-cabang ini. Dari makam Tianyu kami, Su Fei bahkan tahu tentang pasukan yang kami kirim untuk menjaga markas pembunihan bawah tanah kuno. Mungkinkah ada mata-mata di dalam makam Tianyu kita? Seorang lelaki tua lain dengan badan kurus tetapi mata tajam tiba-tiba berbicara. Ya, mengapa orang itu, Su Fei, mengetahui dengan jelas tentang situasi di makam Tianyu kita? Pejabat senior makam Tianyu lainnya juga merasa sangat aneh. Tidak, semuanya, bukan berarti ada mata-mata di dalam makam Tianyu kita. Saya telah mengirim orang untuk melakukan penyelidikan mendetail tentang keberadaan Su Fei setelah tiba di dunia tengah Tiongkok. Dia pernah pergi ke Moon Shadow City dan bertemu dengan Master Situ Konger. Saya rasa semua orang seharusnya pernah mendengar tentang Situ Konger. Pada saat ini, seorang tetua dari makam Tianyu angkat bicara. Tuan Situ Konger. Semua orang tercengang setelah mendengar apa yang dikatakan orang tua itu. Tentu saja mereka pernah mendengar tentang Situ Konger. Saat itu, Situ Konger sebenarnya mencuri harta benda seorang tetua dari istana Tianshan. Akibatnya, dia diperintahkan untuk diburu oleh istana Tianshan, yang membuat semua orang di seluruh istana Tianshan. Negara langit bumi mengetahui kejadian tersebut. Bisa dibilang Situ Konger hanyalah sosok kecil di mata kekuatan super kuat di Middle Earth China, namun popularitasnya tidak sedikit. Jadi begitu. Konon Situ Konger secara khusus membayar orang-orang untuk mengetahui segala macam berita dan rahasia tentang Tiongkok di dunia tengah dan bahkan seluruh benua Hongmeng, mengaku mengetahui segalanya. Dari sudut pandang ini, alasan mengapa Su Fei begitu akrab dengan situasi di makam Tianyu kami adalah karena Situ Konger. Saya tidak menyangka Situ Konger benar-benar mampu mengetahui banyak tentang makam Tianyu kami. Seorang anggota senior makam Tianyu berkata dengan gigi terkatup. Tuan makam, kita harus cepat dan menyingkirkan Su Fei, jika tidak, dia pasti akan mengambil tindakan terhadap makam Tianyu kita. Seorang penatua berkata dengan suara yang dalam. Mulai sekarang, kerahkan lebih banyak kekuatan untuk memburu Su Fei. Selain itu, Situ Konger itu juga akan mati. Tidak bisa membiarkan keduanya pergi. Pemilik makam itu mengangguk dan berkata, ngomong-ngomong, saya baru saja mendapat kabar bahwa ada banyak waktu yang tidak teratur di langit. Ketika energi kosong dilepaskan, ruang di sana berubah dan menjadi sangat tidak stabil. Banyak ahli deduksi menyimpulkan bahwa retakan akan segera terbuka di langit di luar langit. Sekarang banyak kekuatan telah mengirimkan ahli untuk mengamati. Tiba-tiba, seorang sesepuh yang tinggi kurus berkata kepada pemilik makam. Apakah ada pergerakan abnormal di ruang luar langit? Pemilik makam dan pejabat senior lainnya tercengang ketika mendengar ini. Makam guru, menurut beberapa buku kuno, Tianwaitian mungkin merupakan sudut dunia yang lebih maju dari benua Hongmeng kita yang menabrak benua Hongmeng, membentuk dunia rahasia kecil. Energi dan hukum di dalamnya jauh lebih maju daripada benua Hongmeng. Jadi akan ada banyak harta dan peluang berharga di dalamnya. Sekarang banyak kekuatan di dunia tengah Tiongkok sedang bersiap untuk mengirim pasukan mereka ke sana. Begitu Tianwei Tianzhen membuka celah, pasukan dari pasukan ini akan masuk. Pemilik makam, haruskah kita mengirim seseorang dari makam Tianyu? Tanya sesepuh yang tinggi dan kurus. Jika kekuatan super kuat lainnya mengirim orang ke sana, maka kami makam Tianyu juga harus mengirim orang untuk melihatnya. Pemilik makam berpikir sejenak dan berkata, oke,
Aku akan segera mengaturnya, jawab sesepuh yang tinggi dan kurus. Pada saat yang sama, kapal terbang hijau Ye Tianfei terbang dengan cepat di atas dunia tengah Tiongkok. Beberapa hari kemudian, kami sampai di dataran tinggi yang luas. Dataran tinggi ini disebut dataran tinggi Chaos. Seperti namanya, Xi, dataran tinggi Chaos adalah tempat yang sangat kacau, dipenuhi dengan retakan ruang gelap di mana-mana. Retakan ruang hitam ini seperti bekas luka di ruang ini, mengarah ke tempat yang tidak diketahui. Berjalan di dataran tinggi yang kacau ini, Anda akan menghadapi kumpulan badai luar angkasa dari waktu ke waktu. Ye Tianfei membawa Situ Konger keluar dari kapal terbang hijau dan melihat dataran tinggi di depannya dengan suasana yang sangat tidak stabil. Saudara Su, dikatakan bahwa ruang di sini sangat tidak stabil dan Anda tidak dapat keluar masuk dengan terburu-buru. Jika tidak, Anda tidak akan pernah tahu kapan celah ruang akan membelah orang menjadi dua. Mengenai dataran tinggi ini, ada beberapa teori di dunia tengah Tiongkok. Ada yang mengatakan bahwa perang yang sangat mengerikan pernah terjadi di dataran tinggi ini pada zaman dahulu, yang menghancurkan ruang angkasa di sini ke benua Hongmeng, menyebabkan ruang di sini menjadi tidak stabil. Ada yang mengatakan bahwa master tertinggi di benua Hongmeng kuno mengatasi kesengsaraan di sini, dan akhirnya menerobos kehampaan dan naik ke alam dewa. Situ Konger berkata pada Ye Tianfei. Dapat dilihat bahwa dia sangat akrab dengan situasi di dataran tinggi caotik ini. Jangan khawatir, saya tidak takut dengan retakan luar angkasa. Ye Tianfei tersenyum. Ye Tianfei telah melakukan studi yang sangat mendalam tentang hukum ruang angkasa di kehidupan sebelumnya. Belum lagi benua Hongmeng, bahkan di dunia inti itu, tidak banyak makhluk yang dapat memahami hukum ruang lebih dalam daripada Ye Tianfei. Dataran tinggi yang kacau ini tidak cocok untuk didatangi dengan pesawat luar angkasa. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan terbang ke celah luar angkasa, dan Anda akan dipindahkan ke luar angkasa entah apa. Saudaraku Su, kita hanya bisa mengandalkan kekuatan spiritual untuk terbang, kata Situ Konger. Oke. Ye Tianfei mengangguk. Ye Tianfei menyingkirkan kapal terbang hijau itu, dan bergerak maju bersama Situ Konger. Saudara Situ, tinggedewalah bersamaku. Kamu tidak perlu takut dengan retakan luar angkasa dan badai luar angkasa itu, kata Ye Tianfei. Ye Tianfei membawa Situ Konger jauh ke dalam dataran tinggi Chaos. Ye Tianfei mengabaikan celah luar angkasa dan badai luar angkasa yang dia temui dan berjalan langsung melewatinya. Namun, yang mengejutkan Ye Tianfei dan Situ Konger adalah mereka bertemu seseorang tidak lama kemudian. Sekelompok orang dan kuda terbang di dataran tinggi yang kacau ini, dan mereka semua terbang ke arah langit. Kekuatan pasukan ini sangat bagus, dan tampaknya mereka berasal dari kekuatan yang relatif kuat. Aneh. Biasanya tidak ada orang yang datang ke dataran tinggi yang kacau ini, jadi mengapa banyak orang yang datang sekarang? Tidak heran, apa yang terjadi di sini? Situ Konger berkata dengan ragu. Abaikan mereka, ayo cepat ke Tianwaitian. Ye Tianfei juga terkejut, tapi dia tidak ingin ikut campur dalam urusan orang lain. Segera setelah itu, keduanya akhirnya tiba di tengah dataran tinggi yang kacau balau. Di depan ada puncak gunung yang aneh dan gundul berdiri di sana, menjulang ke langit. Alasan mengapa puncak gunung itu aneh adalah karena bagian atasnya bersifat ilusi dan bahkan transparan. Bagian atas gunung tampak nyata dan ilusi, bergoyang lembut. Dunia lain samar-samar terlihat di antara pegunungan transparan. Di dunia itu ada gunung, dataran, daratan, sungai. Saudara Su, bagian atas dari puncak gunung itu adalah langit di luar langit. Pada zaman dahulu, terdapat pintu masuk ke Tianwaitian. Tetapi kemudian ditutup. Dan meskipun pintu masuk dan keluarnya tidak ditutup, tidak banyak orang yang berani mendobraknya karena di dalamnya sangat berbahaya. Situ Konger menunjuk ke puncak gunung dan berkata, saya mengetahui hal-hal ini. Ye Tianfei mengangguk. Begitu banyak orang yang datang. Ye Tianfei melihat sekeliling dan mengerutkan kening. Saat ini, banyak orang datang ke daerah ini. Semuanya memiliki aura yang luar biasa dan jelas sangat sakti. Mungkinkah sesuatu terjadi di langit? Orang-orang ini adalah kekuatan yang relatif kuat di negara langit dunia tengah. Lihat, orang-orang dari dunia mayat juga ada di sini, dan ada juga beberapa kekuatan super kuat lainnya di sini. Situ Konger juga merasa aneh saat melihat orang-orang itu. Lihat,
Mereka berasal dari makam Tianyu. Tiba-tiba, Si Tu Konger menunjuk ke arah sekelompok orang yang melaju ke arah mereka di kejauhan dan berkata dengan lembut. Ye Tianfei melihat sekeliling dan menemukan bahwa orang-orang itu memang berasal dari makam Tianyu. Tidak, orang-orang dari istana Tianshan juga ada di sini. Saudaraku Su, aku tidak akan terlihat. Orang-orang di istana Tianshan tidak memiliki niat baik terhadapku. Tiba-tiba Si Tu Konger berkata kaget, lalu langsung menghilang. Saya melihat sekelompok orang dengan aura tajam datang dengan cepat dari kejauhan dan mendarat di dekat puncak gunung. Mereka memang orang-orang dari istana Tianshan. Istana Tianshan memiliki status yang sangat tinggi di dunia tengah Tiongkok. Istana ini dikenal sebagai istana pertama di benua Hongmeng dan diakui sebagai negara adidaya paling kuat. Segera, para master dari kekuatan lain di sekitarnya maju satu demi satu untuk menyapa orang-orang di istana Tianshan. Penatua Liu, saya sudah lama tidak bertemu Anda. Saya sangat merindukanmu. Saya tidak berharap Anda memimpin tim secara langsung. Beberapa lelaki tua berkumpul di sekeliling lelaki tua berjubah abu-abu di istana Tianshan, dengan sangat antusias. Haha, kamu tidak perlu sopan. Saya mendengar ada sesuatu yang aneh terjadi di ruang angkasa di Tianwaitian, dan saya penasaran, jadi saya datang ke sini untuk melihatnya. Kata Penatua Liu sambil tersenyum. Penatua Liu, apakah menurut Anda portal masuk dan keluar ke Tianwaitian benar-benar akan dibuka kembali? Portal masuk dan keluar ke Tianwaitian ditutup pada zaman dahulu. Mengapa tiba-tiba dibuka kembali setelah sekian lama? Seorang lelaki tua bertanya. Saya juga tidak tahu. Tidak ada yang tahu sekarang apakah portal masuk dan keluar ke Tianwaitian benar-benar akan dibuka. Penatua Liu menggelengkan kepalanya dan berkata, kami akan menunggu dan melihat. Penatua Liu menambahkan, ya, masih terlalu dini untuk mengatakan bahwa portal masuk dan keluar Tianwaitian akan dibuka kembali. Kami hanya bisa menunggu dan melihat. Semua orang mengangguk. Ruang di mana Tianwaitian berada benar-benar bergerak. Terus berputar dan berubah. Pantas saja menarik begitu banyak orang. Pada saat ini, Ye Tianfei dengan hati-hati merasakan ruang di mana Tianwaitian berada, dan berpikir sendiri. Ya, saya juga merasa ruang di atas puncak gunung itu memang sangat tidak stabil. Saat ini, transmisi suara Si Tu Konger terdengar di lautan jiwa Ye Tianfei. Saudara Si Tu, keajaiban transformasimu sungguh luar biasa. Bahkan aku tidak bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Ye Tianfei melirik batu besar di sebelahnya dan tidak bisa menahan senyum lembut, diam-diam mengaguminya di dalam hatinya. Saudara Su, kamu tidak perlu rendah hati. Teknik transformasiku hanyalah sebuah tipuan. Saudara Su, kamu sekarang dapat membunuh Master Alam Yansing. Ini adalah keterampilan yang sebenarnya. Dibandingkan dengan kamu, aku jauh tertinggal. Jawab Si Tu Konger. Oke, ayo masuk ke dunia luar. Kata Ye Tianfei. Saudara Su, apakah kita akan memasuki dunia luar sekarang? Tapi bagaimana kita bisa masuk? Si Tu Konger terkejut setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei. Jangan khawatir, aku akan mengantarmu masuk. Ikuti saja aku. Ye Tianfei tersenyum. Bagus. Mungkin saya tidak percaya apa yang orang lain katakan, tapi Saudara Su, saya percaya apa yang Anda katakan. Si Tu Konger mengangguk. Ayo pergi. Jika Anda tidak ingin mengungkapkan identitas Anda, jadilah orang asing saja. Kata Ye Tianfei, lalu berjalan menuju puncak gunung di depan. Oke, Si Tu Konger berubah menjadi seorang pemuda yang aneh dan kokoh dan mengikuti Ye Tianfei. Keduanya melebarkan gerakannya dan melesat menuju puncak gunung di depan. Sayang, lihat. Kedua anak laki-laki itu, yang merupakan keturunan dari keluarganya, benar-benar bergegas menuju langit. Kedua anak laki-laki ini putus asa. Ruang di mana Tianwaitian berada sekarang sangat tidak stabil dan terus-menerus terdistorsi dan sangat kacau. Jika Anda memasuki ruang dan waktu yang kacau balau, jika Anda tidak hati-hati, Anda akan dihancurkan oleh energi kacau dan hukum ruang dan waktu. Begitu Ye Tianfei dan Si Tu Konger bergerak, orang-orang di sekitar mereka melihatnya dan berteriak karena terkejut. Kalian berdua anak kecil tidak ingin mati, segera hentikan. Teriak seorang lelaki tua terhormat. Sayang, semuanya, lihat, anak itu sepertinya adalah Su Fei.
Tiba-tiba, seorang lelaki tua dari dunia mayat menatap Ye Tianfei dengan ekspresi marah di wajahnya. Ya, dia adalah Su Fei. Dia benar-benar datang ke sini. Master lain di dunia mayat juga mengenali Ye Tianfei dan sangat terkejut. Anak laki-laki itu adalah Su Fei. Pada saat ini, pria dan kuda di makam Tianyu juga mengenali Ye Tianfei, dan mata mereka menunjukkan niat membunuh. Lakukan, singkirkan anak ini di sini. Setelah para master di dunia mayat mengenali Su Fei, mereka tidak ragu-ragu dan segera menggunakan keterampilan mereka untuk bergegas menuju Ye Tianfei dan keduanya. Karena para master di dunia mayat ini tahu bahwa menara Tiandao ada di tangan Ye Tianfei. Ayo kita ambil tindakan juga, sekarang saat yang tepat untuk membunuh anak ini. Kalau tidak, akan sulit menemukannya lagi di masa depan. Melihat ini, para ahli dari makam Tianyu juga menggunakan gerakan mereka dan bergegas menuju Ye Tianfei. Tiba-tiba, sosok satu demi satu mengejar Ye Tianfei dan Situ Konger. Apa yang terjadi? Orang-orang di dunia mayat dan makam Tianyu sepertinya mengenali kedua anak laki-laki itu, dan sepertinya mereka menaruh dendam terhadap mereka. Itu hanya dua anak laki-laki. Apakah perlu mengirimkan begitu banyak ahli untuk menangani mereka? Kedua pemuda ini berasal dari faksi mana? Mengapa dia menyinggung dua kekuatan utama Corswald dan Tianyu Tum pada saat yang bersamaan? Ketika para master dari kekuatan lain di sekitar melihat situasi ini, mereka semua merasa sangat aneh dan mulai berbicara. Su Fei, saya tahu identitas kedua pemuda itu. Salah satunya pasti Su Fei dari Donghuang. Kalian pasti pernah mendengar bahwa beberapa waktu lalu, seorang anak laki-laki bernama Su Fei dari Wastelen Timur menghancurkan banyak cabang di dunia mayat dan makam Tianyu. Salah satu dari dua anak laki-laki ini pastilah Su Fei. Saya juga menerima kabar bahwa pangkalan pemurnian mayat di dunia mayat di tanah hidup dan mati tampaknya telah dihancurkan oleh Su Fei itu. Begitu. Pantas saja orang-orang dari Corswald dan Tianyu Tum bergegas mengambil tindakan saat mereka melihat kedua anak laki-laki ini. Tiba-tiba, seseorang memikirkan apa yang terjadi beberapa waktu lalu dan menebak identitas Ye Tianfei. Sungguh luar biasa bahwa seorang anak dari Wastelen Timur mampu menghancurkan begitu banyak benteng di dunia mayat dan makam Tianyu. Saya mendengar bahwa Su Fei berasal dari klan Ziwei dari tanah air timur. Semuanya, saya rasa Anda juga pernah mendengar tentang kekuatan klan Ziwei ini. Itu adalah tradisi kekaisaran di zaman kuno. Kapal yang disebut rusak itu juga memiliki paku seberat 3 pon. Meskipun tradisi kekaisaran telah menurun, mungkin masih ada sesuatu yang berhubungan dengan kaisar kuno yang tersisa. Masuk akal. Saya telah menerima kabar bahwa klan Ziwei di tanah air timur meningkat pesat akhir-akhir ini. Ini menunjukkan bahwa kekuatan ini harus tetap mempertahankan harta atau warisan yang ditinggalkan oleh kaisar kuno. Semua orang membicarakannya, dan banyak orang yang merasa serakah di mata mereka. Hal-hal yang ditinggalkan oleh kaisar kuno memiliki godaan besar bagi semua orang. Saat ini, Ye Tianfei dan Situ Konger sudah bergegas ke puncak gunung di depan. Bagian atas gunung tampak nyata dan ilusi, bergoyang lembut seolah terbuat dari gelombang air. Umumnya. Namun, pada saat ini, para master dari alam mayat dan makam Tianyu hendak bergegas menuju mereka berdua, melepaskan tekanan kuat mereka satu persatu, menghancurkan Ye Tianfei dan Situ Konger dengan cara yang perkasa. Saudara Su, mereka datang. Menghadapi paksaan energi dari begitu banyak master, Situ Konger merasa seperti terjebak dalam rawa, berjuang untuk bergerak, dan merasa sedikit berbulu di hatinya, jadi dia berkata kepada Ye Tianfei. Bersambung ke 1751.